Jangan menyangkal Bible-nya sendiri gitu kan. Justru kalau Enggak kalau dong. orang Kristen mengikuti ajaran Yesus, dia udah pasti Muslim gitu kan. Jadi Udah bagaimana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Halo Sobat Terang. Pastikan selalu datang kembali kalau kami upload video terbaru. Soalnya di sini kami hanya menyuguhkan konten kebenaran sejati. Selalu bentengi imanmu dengan kebenaran yang berasal dari Allah yang sejati, jangan yang dari tempat gelap. Dan ingat, klik tombol like dan ketik amin di kolom komen. Let's go bersama-sama kita hajar kegelapan. Ada Syarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam, Bang. Ya, Oke, silakan Bang, nanya. Tuhan Halo? Anda kan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia, Bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Nah, dia keduanya. Dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau dia manusia? Di sorga, di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Apa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan, Tuhan? Bang. Itu bukan Tuhan, Bang. Itu Allah, Bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kamu bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah, Bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia, Bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah. Kok kau ganti jadi Tuhan, Dek? Jadi Yesus jadi apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat, Dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat, Dek. Akal saya ini berwujud, Bang. Akal saya berwujud. Tunjukkan Dengan wujudnya, saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya, Bang. Dengan saya mengajar, menjawab pertanyaanmu, ini saya mewujudkan akal saya. Wujud apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran, Bang. Ini wujud akal saya. Bentuk. Suara saya ini ada, Bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Gimana sih, Bang? Kau ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa, dengan mendengarkan. Itu loh. Tunjukkan. Kok panca inderamu Wujudnya. memangnya ada berapa sih, Bang? Panca inderamu ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar, Bang. Itu kan udah kau dengar, Bang. Mana wujudnya? Jadi, Saya keberadaan itu wujudnya suara, Bang. tidak melihat wujud akalmu. Aduh. Turun. Botol kali kau. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud, ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Nih, biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan, wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu. Keberadaan, wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Nggak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua ya? Aduh, ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal.
Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya, boleh nanya nih. Boleh lah. Tuhan Kristen enggak. kenapa manusia kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga. Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi Bang, saya mau tanya Bang. Loh, Gak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi Bang, Tuhan saya mau manusia. nanya Bang. Anda Ya, nggak berdosa kah? gak. Yang menuhankan Bentar, sama bentar. orang itu. berdosa. Mati ya bateraiku. Halo. Ya, Oke. Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda? Loh, kok larinya saya? Saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya, Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan Bukan tidak? mengambil, emang manusia dia. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari Oh, perawan gitu. tidak? Iya. Itu karena tanpa bapak. Ih, saya tanya Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asalnya Loh, udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa Iya. menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Siapa? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Nah, tidak dituhankan juga sama Kristen? mana? Wah, harusnya viral Coba dong ini. buka di Google. Syekh Lu kok Abdul Qadir Jailani. Ya, ketawa. Siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh saya Syekh tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Iya, Abdul yang Qadir dihidupkan. Jailani. Coba lagi. Iya, siapa yang Pembicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. kok siapa jadi yang apa? dihidupkan? Jadi Siapa yang situ. dihidupkan? Abdul Jailani tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya encus aja. Iya, siapa selain dia? Siapa Kurang selain dia? pengalaman orang ini. Nah, siapa Elia, selain dia, Bang? apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa Kalau yang cuma menghidupkan orang mati, banyak Tuhan. Iya, siapa? Berarti ya? Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok Loh, dijawab bodoh-bodoh? Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulangi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulangi pembicaraan saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan Nabi orang mati, Anda. kenapa Tuhan temboknya aja tidak dituhankan sama lo kalau anak itu Tuhan. Pelit Bang. amat sama mboknya aja gak bisa dihidupkan. Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau. Assalamualaikum Agatha. Jangan yang di-mute ya Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui setiap Nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya. Sehingga beliau mendelautkan diri sebagai Nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah ya yang kami dapatkan.
Jadi nggak ada Bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya. Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya ada 10 ya. Ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad. Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya. Kaum muslimin, muslimah yang ingin menghafalkan yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini beliau sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10. Satu lagi, ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke room-room oten yang tidak berguna ini. Naik ke room oten yang nggak berguna, tapi dia naik ke room yang nggak berguna. Masya Allah. Nih yang di bawah ya typingannya ya. Wanita ini pelajar bang, bukan pelacur. Dia mau bilang saya maha pelajar. Baca bang. Wanita ini wanita pelajar atau pelajur? Ada nih. Gimana sih konsepnya, gimana deh? Itu di Jogja ada nama jalan tak? Kalau kemarin lo ingat waktu di Jogja tuh ada nama jalan, Tentara Pelajur. Oh, saya adalah pelajur. Ngeri ya. Islam itu Agatha. Iya, Islam itu memang indah. Indah kali kata-katanya. Tuh dia. Salam. Halo, saya mau tanya ya. Silakan bang. Oke, kira-kira host percaya nggak kalau Yesus itu bersujud? Percayalah dalam kodrat Menyerahkan manusia. dirinya kepada Bapa. Oke ya, satu. Percaya nggak kalau Yesus itu bersunat? Percayalah. Oke. Percaya nggak kalau Yesus mati di kafanin? Percaya. Oke. Percaya nggak kalau Yesus nggak makan babi? Percaya bang. Oke, fix. Logikanya berpikir ya, berarti Yesus itu Muslim. Ya, hanya hamba Allah, utusan manusia yang diutus oleh Allah. Udah, Main itu aja. logika ya bang ya. Oke baik. Kalau abang percaya Yesus itu sunat ya, segala sesuatu, berarti Justru abang, orang Islam Bentar, sebentar. cinta dengan Yesus. bentar bang, orang Islam disunat bang.
yang diajarkan Abang Yesus disunat. itu benar, hanya Ya, menyembah ya. Allah, Abang disunat. menyembah Abang Tuhan disunat. satu-satunya. Orang abang Kristen disunat jangan menyangkal Bible-nya sendiri, udah jelas-jelas. Enggak, Bang. Sabar, Bang. Abang disunat. Disunat. Kalau mati nanti dikapanin nggak, Bang? Ya mati dikafani sebagai layaknya orang Muslim seperti nabi-nabi. Abang bersujud nggak, Bang? Abang Ya bersujud. bersujud lah, bersujud. Berarti Abang Kristen dong, udah ngikutin Yesus. Yesus itu Muslim. Jangan. Kebalik, berarti Abang Kristen. Saya satu pertanyaan pamungkas nih. Tadi siapa yang bilang Yesus dikafani? Siapa yang bilang Yesus dikafani? Nih, si Broki. Ya, Coba Broke, Broki. kamu unmute bilang Broki. Yesus dikafani tadi ya. Makanya Islam ya, setuju? Jangan diem aja. Buka mute-nya Broki. Ini jangan-jangan gaptek lagi, nggak bisa buka mute. Aduh. Gimana? Aduh, diem aja lagi. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, Yesus dikafani ya, setuju? Ya. Kamu yakin nggak Yesus dikafani? Yakin lah, itu kan Berarti mati kamu setuju dikafani. Yesus mati ya? Jangan menyangkal Bible-nya sendiri gitu kan. Justru kalau orang Kristen mengikuti ajaran Yesus, dia udah pasti Muslim gitu kan, karena yang diajarkan Yesus itu tadi Muslim. Tadi Tentang Abang bilang ya kan, ajaran-ajaran yang menyembah benar, satu-satunya Allah yang benar Jangan yaitu ikutin Bapa. Paulus gitu kan. Sabar. Tunjukin sabar. dalilnya Gantian. kalau emang Tuhan Yesus itu Gantian. menyatakan dirinya sebagai aku harus disembah, aku telah Tuhanmu. Enggak kok, Ya. semua itu menyerahkan. Yesus Ya, bilang ya. hanya Sabar. utusan gitu kan. Bang, kok bawel kali kayak cewek, Bang? Bentar. Kamu tadi mengatakan Allah yang benar adalah Bapa. Sekarang saya tanya, Allah itu dipanggil Bapa nggak, Bang? Apa? Allah itu dipanggil Bapa nggak? Allah ya Allah lah yang maha kuasa, yang maha atas Berarti bukan Bapa segala-galanya. ya? Beda ya? Oh. Bapak itu kan Allah hanya sebutan itu- dari Yesus, itu Bapak kan Allah gitu kan. Bapa Sebenarnya adalah Allah. kalau Sekarang emang saya tanya, mengikut Bang, ajaran Abang boleh Kristus, nggak nyebut Allah sebagai Bapa? kalau ajaran Kristus yang benar itu ya jangan nyebut Allah lah. Allah kan hanya ada di ajaran Islam. Islam. Allah Anda kan Tuhannya Islam gitu kan. Saya tanya, Anda kan Islam. Teos, Boleh nggak aturan Allah Teos, itu hanya dipanggil Teos lah Bapa? satu-satunya Tuhan saya. Jangan nyebut Allah gitu kan. Iya, saya tanya, Allah itu, Allahnya Abang, bisa nggak dipanggil Bapa? Itu aja dijawab, jangan kesurupan. Cut. Ayo dong. Cepetan. Hei. Bang. Jawab dulu. Coba saya mau tahu. Allah itu pernah nggak dipanggil Bapa? Ya orang mau nyebut Bapak kalau emang tujuannya dia menyerahkan diri kepada Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, bukan manusia, ya nggak ada salahnya mau Bapak, mau orang tua, mau Allah. Karena Yesus itu anaknya. Ya anaknya berarti anak dibedakan dong. Anak sama Tuhan, anak sama Bapak itu dua sosok kepribadian yang berbeda. Logika dong main. Allah itu nggak punya pribadi, Bang. Kok Jangan kepribadian sih, oh Bang? iya Allah Logikamu turun ke nggak bumi main, untuk Bang. manusia menebus dosa-dosa. Logikamu mana? Itu dari mana dalilnya gitu kan? Yesus tidak kecuali Yesus ngomong sendiri. Oh, ini saya ajarin tentang Tritunggal. Oh, saya ajarin kamu menyembah saya Tuhan, saya Allah satu-satunya. Itu baru bener. Yang diajarkan kan cuma doktrin-doktrin bab gereja. Tadi kan Anda udah mengaku Yesus itu disalib. Abang mau nggak saya kasih tahu kenapa Yesus disalib? Yesus disalib untuk menebus, dia bilangnya para oten bilangnya untuk menebus dosa manusia. Itu kan? Salah. Karena dia mengaku Allah, Bang. Makanya dia disalib, dilemparin. Kalau dia ngaku Allah, ngapain dia disalib? Ada masuk dalam Bible kan? Ayat berapa itu, Mbak? Kalau boleh tahu. Banyak. Iya, Tunjukkan. 8. Dia Ayat mengaku berapa Allah, tuh yang dia makanya. mengaku dia Allah, dia disalib? Yohanes 10 ayat 33. Banyak. Salam bro Fatslav. Wah ini ortodoks squad semua nih di atas nih. Salam guys. Ini yang di atas pegangan ya, yang mau dibaptis tinggal hubungi aja, japri aja kita. Lo kok lari yang tadi? Kok lari? Kok lari? Aduh.